Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru, sebutan bagi masa pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. 1. Perkembangan politik. A. Super Semar. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk, mengakibatkan harga barang dan kebutuhan melambung tinggi. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat Trikora, yaitu 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur 30 September, 3. Turunkan harga. Guna memulihkan keamanan negara, 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan pemerintah kepada Soeharto untuk mengambil tindakan. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Isi Super Semar adalah pemberian mandat kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto menahan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30 SPKI. Letjen Soeharto lalu memperbarui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR. Gotong royong dari orang-orang yang dianggap terlibat G30 SPKI. B. Penataan stabilitas politik. Tanggal 12 Maret 1967, sidang MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Lalu Indonesia memasuki masa kepemimpinan, yaitu masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali diberikan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Di antaranya ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 tentang kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia bebas aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani Persetujuan Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta, yang ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keputusan kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota. Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB. Hal ini ditunjukkan terpilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. C. Penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi. Program 3 kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. 3. Golongan Karya atau Golkar. D. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum.
yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Jelaskan karena pengarahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah atau pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dengan dukungan tersebut, Golkar dengan leluasa menjaga masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan Pancasila yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan UUD 1945. Melalui penataran P4 ini, pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dengan demikian diharapkan persatuan dan kesatuan nasional dapat terpelihara. F. Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI bermaksud bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan yang secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Kita punya musik dengan peran tersebut. ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. 2. Perkembangan ekonomi. A. Program jangka pendek. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitas ekonomi. Awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud rehabilitasi fisik terhadap prasarana dan alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi akhirnya membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik hingga pada tahun 1969 pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. B. Program jangka panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilaksanakan secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. Pelita 1. 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974. Sarana yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 1 lebih menitik beratkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan pelita telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun. Pendapatan rata-rata penduduk dari $80 menjadi $170 Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir pelita 1. Pelita 2. 1 April 1974 sampai
31 Maret 1979 yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun, dan tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru. Pelita 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 menekankan trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada skala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti kedua pedoman adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dan ekonomi yang stabil. Pelita 3 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi produksi beras, diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983. Pelita 4, 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita 4 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita 4 diantaranya adalah swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Kesuksesan ini mendapat pada harga dari FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian pada tahun 1985. Pelita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pelita 5 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian. Sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Pelita 5 adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama, lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita 6. Pelita 6 merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita 6 lebih menitik beratkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penduduknya. Pelita 6 dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, Pelita 6 tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitas ekonomi. Awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitas ekonomi. 1. Transmigrasi. Transmigrasi adalah program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di wilayah NKRI.
Pemindahan dilakukan untuk meratakan persebaran penduduk Indonesia yang banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada masa Orde Baru, program transmigrasi gencar dilaksanakan. Daerah tujuan transmigrasi antara lain adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 2. Keluarga Berencana atau KB. Program ini dibentuk untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Dengan adanya program KB, penduduk di Indonesia berhasil ditekan pada tahun 1967. Pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%. Dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Keberhasilan tersebut dipuji oleh UNICEF karena berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya. 3. Puskesmas dan Posyandu. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas mulai dibangun pada tahun 1968 dengan memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh atau komprehensif. Adapun Posyandu yang mulai didirikan pada tahun 1984. Pelayanan kesehatan yang diberikan Posyandu adalah kesehatan ibu dan anak atau KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Puskesmas dan Posyandu yang dikembangkan sejak masa Orde Baru telah berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat. B. Pendidikan. Pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pada masa Orde Baru dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan Sekolah Pembangunan Konsepsi. Ini diajukan oleh Mansur SH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau P&K dalam rangka melaksanakan program-program berikut. 1. Instruksi Presiden atau Inpres. Pendidikan dasar adanya instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993 atau 1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. 2. Program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. 3. Program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. 4. Program Gerakan Orang Tua Asuh atau GNOTA. C. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1.165 situs purbakala dan rehabilitas serta peluasan museum. Terima kasih, semoga bermanfaat.